Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fahrudin, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan tafsir Jalalain Surat Maryam. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah identitas dan keistimewaan. Surat ini dinamakan Surat Maryam karena memuat kisah istimewa tentang Maryam binti Imran, sosok wanita suci yang Allah muliakan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, yang mana merupakan salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah kenabian. Menurut mayoritas ulama tafsir, termasuk dalam keterangan pembuka dalam tafsir Jalalain, Surat Maryam adalah surat Makkiyah, yaitu diturunkan di Makkah kecuali ayat 58 dan 71. Yang mana menurut sebagian riwayat turun di Madinah. Meskipun ini masih ikhtilaf di kalangan mufasir. Surat Maryam terdiri dari 98 ayat dan berada dalam urutan ke-19 dalam Mushaf Al-Quran. Surat ini termasuk dalam kelompok Aswar Al-Mi'in, atau surat-surat yang memiliki sekitar 100 ayat. Kemudian keistimewaan dari surat ini yaitu salah satu dari sedikit surat dalam Al-Quran yang dinamai dengan tokoh wanita, menunjukkan kemuliaan Maryam dalam Islam. Kemudian, menurut tafsir Jalalain, kisah-kisah dalam surat ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya, termasuk penciptaan Isa tanpa ayah dan pemberian anak kepada Nabi Zakaria yang sudah tua dan istrinya yang mandul. Ini bisa kita lihat di dalam ayat kedua hingga ayat ke-15. Surat ini penuh dengan kisah para nabi yang dijadikan ibrah atau pelajaran, seperti kisah Nabi Ibrahim dalam ayat ke-41 hingga ayat ke-50, kemudian Nabi Musa dan Harun dalam ayat 51 hingga ke-53, dan juga Nabi Idris dalam ayat 56 hingga ayat ke-57. Kemudian tujuan diturunkan surat ini. Di dalam tafsir Jalalain tidak disebutkan secara eksplisit asbabun nuzul secara detail. Tapi muatan surat ini jelas bertujuan yang pertama menegaskan akidah tauhid, kemudian yang kedua membantah keyakinan Nasrani tentang kelahiran Isa alaihissalam, termasuk terutama di dalam eh, ayat 88 hingga ayat ke-95. Kemudian yang ketiga, menghibur dan menguatkan Rasulullah melalui kisah para nabi yang sabar dan kokoh dalam dakwah mereka. Kemudian selanjutnya, tema sentral. Surat Maryam membawa banyak tema penting. Namun, bila dilihat dari tafsir Jalalain, ada benang merah utama yang bisa kita simpulkan dari ayat-ayatnya, yaitu yang pertama, kekuasaan Allah dalam memberi kehidupan. Dari awal surat, kita langsung dihadapkan pada kisah Zakaria alaihissalam yang memohon anak di usia senja, lalu dikabulkan oleh Allah dengan kelahiran Yahya. Ini bisa dilihat di dalam ayat kedua hingga ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan sesuatu dari kondisi yang secara logika mustahil. Ayat kelima hingga ke-9, tafsir Jalalain menjelaskan bahwa Zakaria berkata, "Sungguh aku telah lemah tulangku dan rambutku memutih, istriku mandul." Tapi Allah menjawab, Demikianlah Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku." Kemudian tema sentral yang selanjutnya yaitu keteladanan dan keimanan para nabi. Kisah para nabi dalam surat ini menggambarkan keteguhan iman, akhlak mulia, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Termasuk di antaranya Maryam yang tetap menjaga kehormatan walau difitnah. Ini bisa dilihat di dalam ayat ke-16 hingga ke-29. Kemudian Ibrahim yang tegas menghadapi ayahnya, yang mana ayahnya adalah seorang penyembah berhala.
Ini bisa dilihat di dalam ayat ke-41 hingga 45. Kemudian Musa, Harun, Ismail, dan Idris sebagai hamba yang dipilih Allah dan penuh ketundukan. Ini bisa dilihat di dalam ayat 51 hingga ayat ke-57. Tafsir Jalalain pada ayat-ayat ini banyak menekankan kesucian dan kedekatan kepada Allah dan bagaimana Allah memuliakan mereka. Kemudian tema sentral yang selanjutnya yaitu peringatan dan janji balasan. Mulai ayat 66 hingga ke 98, surat Maryam menggeser fokus ke ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari kebangkitan dan peringatan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Ini bisa dilihat di dalam ayat ke-88 hingga ke-93. Dalam ayat 88 hingga ke-89, tafsir Jalalain menegaskan bahwa sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung runtuh karena mereka mengatakan Allah punya anak. Kemudian tema sentral yang selanjutnya yaitu kasih sayang Allah kepada hambanya. Meski ada peringatan keras, surat ini juga menampilkan rahmat Allah yang begitu luas. Seperti di dalam ayat ke-76, yang artinya, dan Allah menambahkan petunjuk bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian di dalam ayat ke-96, yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah tanamkan rasa cinta untuk mereka. Tafsir Jalalain menyebut bahwa ini adalah bentuk janji Allah kepada hamba-hambanya yang taat, bahwa mereka akan dicintai baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dalam ayat 16 hingga 36. Yang pertama dimulai dari Maryam menjauhkan diri dari kaumnya. Di dalam ayat ke-16 yang artinya dan sebutlah wahai Muhammad dalam kitab Al-Qur'an tentang Maryam ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa Maryam keluar dari rumahnya ke ke suatu tempat di timur, menyendiri untuk beribadah dan menjaga kesucian. Ini menunjukkan betapa zuhud dan waraknya Maryam. Kemudian kedatangan malaikat Jibril. Ini bisa dilihat di dalam ayat ke-17 hingga ke-21. Ketika Maryam sedang dalam keadaan menyendiri, Allah mengutus malaikat Jibril dalam rupa manusia. Maryam ketakutan, tapi Jibril menenangkan. Aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak yang suci. Dalam tafsir Jalalain disebutkan anak itu adalah gulaman zakiyan, anak laki-laki yang suci dari dosa, yaitu Isa alaihi salam. Maryam pun keheranan karena ia belum pernah disentuh laki-laki. Namun Jibril menjelaskan bahwa ini adalah ketetapan Allah dan sangat mudah bagi Allah. Lihat dalam ayat ke-21 yang artinya demikianlah Tuhanmu berfirman. Itu adalah perkara yang mudah bagiku. Kemudian proses kelahiran di bawah pohon kurma. Dalam ayat ke-22 hingga 26, Maryam mengasingkan diri ke tempat yang jauh dan saat rasa sakit bersalin datang, ia berada di bawah pohon kurma. Dalam keadaan sedih, ia berkata, "Alangkah baiknya aku mati sebelum ini." Ini bisa dilihat dalam ayat ke-23. Namun Allah menenangkannya. Ayat ke-24 hingga ke-26, tafsir Jalalain menyebutkan bahwa suara dari bawah yang disebut sebagai Isa yang baru lahir menurut sebagian ulama mengatakan, "Janganlah engkau bersedih. Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma, niscaya akan gugur berbuah kurma yang segar kepadamu."
Ini menunjukkan betapa Allah menyediakan pertolongan fisik dan emosional bagi Maryam di saat yang genting. Kemudian, reaksi kaum dan mukjizat pertama Isa alaihissalam. Ayat ke-27 hingga ayat ke-33. Ketika Maryam kembali membawa bayi, kaumnya mencemoohnya. Wahai saudari Harun, ayahmu bukan orang jahat dan ibumu bukan pezina. Maryam tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke bayinya. Maka Isa berbicara dari dalam gendongan, ini mukjizat yang luar biasa. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Ini bisa dilihat di dalam ayat ke-30. Dalam tafsir Jalalain ditekankan bahwa ini adalah pengakuan kenabian Isa dan bantahan terhadap klaim keilahian karena dia menyebut dirinya Abdullah sebagai hamba Allah, bukan anak Tuhan. Kemudian penegasan status Isa dan bantahan atas tuduhan. Ayat 34 hingga 36. Ayat-ayat ini menguatkan bahwa Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Di dalam ayat 35 menegaskan tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Tafsir Jalalain menegaskan bahwa ini adalah bantahan tegas terhadap kaum Nasrani yang menuduhkan Isa. Isa sendiri di akhir ayat 36 berkata, Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kemudian para nabi dan teladan, para nabi dan teladan mereka. Dalam surat Maryam, Allah menyebut beberapa nabi selain Isa dan Maryam. Tafsir Jalalain memaparkan secara ringkas, namun penuh makna tentang keistimewaan mereka. Ini terdapat di dalam ayat 20, ayat kedua hingga 15 dan 41 hingga 57. Yang pertama adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ayat kedua hingga ke-15. Zakaria alaihissalam berdoa dengan suara lembut karena cintanya kepada Allah dan harapannya untuk mendapatkan keturunan meskipun usianya sudah tua dan istrinya pun dalam keadaan mandul. Allah mengabulkan doanya dan memberinya Yahya, seorang anak yang lembut, suci dan bertakwa. Tafsir Jalalain ayat ke-12 menyebut bahwa Yahya diperintahkan oleh Allah agar berpegang pada kitab Taurat dengan kuat sejak kecil. Kemudian dalam ayat ke-13 dan ke-14, Yahya digambarkan memiliki sifat-sifat mulia. Yang pertama Hanan, kelembutan. Yang kedua takwa, ketaatan. Yang ketiga birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat tidak sombong atau durhaka. Ini jadi gambaran anak yang sempurna secara rohani sejak kecil. Patut diteladani oleh generasi muda. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat ke-41 hingga ke-50. Dalam ayat 41 disebutkan bahwa Ibrahim adalah siddiq, seorang yang sangat jujur, dan dia juga seorang nabi. Tafsir Jalalain menekankan dialog Ibrahim dengan ayahnya Azar yang menyembah patung dengan lembut tapi tegas. Nabi Ibrahim menasihati ayahnya dan menunjukkan bahwa syirik adalah kesesatan yang nyata. Ini terdapat di dalam ayat ke-42 hingga 45. Di ayat 46, ayahnya menolak dan bahkan mengancam untuk merajamnya. Tapi Ibrahim tetap menjawab dengan lemah lembut. Semoga keselamatan atasmu, aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku. Ini menunjukkan akhlak luar biasa dari Ibrahim, yaitu tetap mendoakan orang tua walaupun ditolak secara kasar. Tafsir Jalalain menggarisbawahi bahwa ini adalah bentuk lembutnya para nabi, bukan karena kompromi terhadap kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ayat ke-51 hingga 53. Dalam ayat ke-51, Musa disebut sebagai mukhlason atau yang disucikan dan rasul serta nabi. Tafsir Jalalain
menyebut bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa. Makanya ia mendapat julukan eh, Kalimullah. Jadi eh, disebutkan bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa kallamahu takliman, menunjukkan kedudukan khusus Musa di antara para nabi, yaitu termasuk di antara ulul azmi. Kemudian Harun disebut sebagai karunia dari Allah kepada Musa. Ini terdapat di dalam ayat ke-53. Dan keduanya digambarkan sebagai nabi-nabi yang mulia dan dipilih. Kemudian yang selanjutnya yaitu Nabi Ismail. Ayat ke-54 hingga 55. Disebutkan sebagai Shadiq al-Wa'd, benar dalam janjinya, dan Rasul serta Nabi. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa Ismail selalu menepati janji dan konsisten dalam ibadah serta mengajak keluarganya untuk sholat dan zakat. Ini menegaskan bahwa teladan seorang nabi bukan hanya dalam dakwah keluar, tapi juga dalam pembinaan keluarga dan konsistensi amal. Kemudian Nabi Idris, ayat ke-56 dan 57. Idris digambarkan sebagai siddiq dan nabi, dan Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Tafsir Jalalain menyebut bahwa tempat tinggi ini bisa berarti derajat yang mulia, atau secara fisik diangkat ke langit. Sebagian ulama menyebut langit keempat. Kemudian peringatan bagi orang-orang yang mendustakan. Di bagian akhir surat Maryam, suasana berubah dari kelembutan kisah para nabi menjadi peringatan keras kepada orang-orang yang mengingkari Allah, terutama soal kebangkitan, soal kebangkitan dan tauhid. Ayat 66 hingga 98. Yang pertama adalah pengingkaran terhadap hari kiamat. Ayat 66 hingga 70. Ayat 66 yang artinya manusia berkata, apakah apabila aku telah mati, sungguh akan dibangkitkan kembali? Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ini adalah perkataan orang kafir yang menganggap kebangkitan setelah mati itu adalah mustahil, tidak ada. Mereka mengajak kebenaran karena terjebak dalam logika dunia. Kemudian ayat ke-67, Allah menegur mereka, bukankah manusia dahulu tidak ada, lalu kami ciptakan dia? Ini menunjukkan konsistensi logika ilahiyah. Yang menciptakan dari tiada tentu mampu menghidupkan kembali setelah mati. Kemudian peringatan yang kedua yaitu hari di mana kebenaran terbuka. Ayat 66 hingga 70. Allah berjanji akan mengumpulkan orang-orang zalim dan yang sejenis dengan mereka, serta menggiring mereka ke neraka dengan cara yang menghinakan. Ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami lebih mengetahui siapa yang paling pantas dibakar dalam neraka. Tafsir Jalalain menekankan bahwa tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Kemudian peringatan yang ketiga, bantahan terhadap pengakuan bahwa Allah punya anak. Ayat ke-71 dan 72. Ayat ke-71 artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti melewatinya, yaitu neraka jahanam. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa semua manusia akan melintasi sirat yang terbentang di atas neraka, termasuk orang-orang yang beriman. Namun, yang berfirman akan diselamatkan, dan yang kafir akan dibiarkan terjatuh. Ayat ke-72 yang artinya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalamnya berlutut. Ini menjadi momen klimaks dalam surat ini. Peringatan keras sekaligus janji keselamatan bagi orang-orang yang bertakwa.
Kemudian peringatan yang selanjutnya, akhir yang bahagia bagi orang yang beriman. Ayat 96 hingga 98. Setelah ancaman dan peringatan, Allah menutup surat ini dengan janji manis untuk orang-orang yang beriman. Ayat 96 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah tanamkan bagi mereka rasa cinta di hati manusia. Tafsir Jalalain menjelaskan ini berarti Allah akan menumbuhkan rasa hormat dan kasih dari makhluknya untuk orang-orang soleh di dunia maupun di akhirat. Kemudian rahmat Allah dalam setiap kisah. Meskipun surat Maryam berisi kisah ujian, ancaman, dan peringatan, namun satu benang merah yang senantiasa hadir dalam rahmat atau kasih sayang Allah, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam tafsir Jalalain, aspek ini muncul berulang kali di balik setiap kisah. Refleksi dari ayat kedua hingga 96. Yang pertama, Zakaria, rahmat dalam doa yang dikirim dengan lirih. Ayat kedua hingga ke-6. Zakaria berdoa dengan suara yang khafiyan atau samar. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa itu adalah suara yang penuh keikhlasan dan rendah hati. Rahmat Allah terlihat dari berian anak di usia tua yang mana dia sudah lemah, begitu juga istrinya dalam keadaan mandul. Kemudian anak itu bukan sebarang anak, tapi nabi yang suci dan berbakti kepada orang tuanya. Ini bisa dilihat di dalam ayat ke-13 dan 14. Menunjukkan bahwa rahmat Allah datang bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk keturunan yang soleh dan ketenangan jiwa. Kemudian Maryam, rahmat dalam kondisi yang paling gentar. Ayat ke-23 hingga 26. Maryam, dalam keputusasaan saat hendak melahirkan, dia berkata, andai aku mati sebelum ini, tapi Allah langsung menghiburnya, yaitu muncul suara yang menenangkan. Kemudian Allah keluarkan air sungai dan Allah gugurkan kurma segar. Nah, tafsir Jalalain menyebut ini sebagai bentuk rahmat langsung yang menunjukkan kehadiran Allah di tengah krisis, bahkan sebelum seorang hamba sempat minta secara lisan. Kemudian para nabi, rahmat dalam pemilihan dan pengangkatan derajat. Dalam kisah Ibrahim, Musa, Harun, Ismail, Idris, semuanya disebut sebagai hamba-hamba yang diberi rahmat pilihan. Ayat ke-50. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa Allah memberikan yang pertama yaitu nubuwah, kenabian, kemudian kedekatan yang khusus yang hanya dimiliki oleh mereka, kemudian pengaruh di bumi dan di akhirat. Rahmat dalam bentuk kedudukan dan amanah, bukan kenikmatan duniawi biasa. Kemudian rahmat dalam kecintaan Allah kepada hambanya. Ayat 96 yang artinya sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah tanamkan rasa cinta bagi mereka. Dalam tafsir Jalalain, maksudnya Allah akan membuat orang-orang baik dicintai oleh makhluk di dunia dan mulia di akhirat. Rahmat Allah bisa tampak dari ketenangan, cinta dari sesama, dan kebahagiaan batin, bukan semata kekuasaan atau harta. Kemudian, pelajaran dan nilai yang bisa diambil dari surat Maryam. Surat Maryam bukan sekedar narasi sejarah. Ia adalah cermin hidup untuk iman, akhlak, dan keteguhan hati. Dari tafsir Jalalain dan susunan ayat-ayatnya kita bisa menggali beberapa pelajaran utama. Yang pertama, berdoa dalam kesunyian adalah bentuk tawakal tertinggi. Ayat yang ketiga, doaan khofian dengan suara yang lembut. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa doa Nabi Zakaria adalah doa diam-diam tanpa pamer dan tidak gaduh. Ini mengajarkan bahwa rahasia terkabulnya doa bukan pada berapa keras kita mengucapkannya, tapi pada keikhlasan. Doa dalam kesunyian menunjukkan keyakinan penuh bahwa Allah Maha mendengar. Pelajarannya adalah
Saat kita dalam kesulitan, kita tidak harus ribut atau keluhkan ke banyak orang. Cukup bisikan kepada Allah. Dia Maha mendengar bahkan sebelum kita bicara. Kemudian, kesucian dan kesabaran Maryam, keteladanan seorang mukminah sejati. Ayat ke-16 hingga 26. Tafsir Jalalain menekankan bahwa Maryam menjaga dirinya dari manusia dan memilih uzlah, lalu tetap taat dalam keterasingan. Ketika difitnah dan dihadapkan pada beban luar biasa, ia tidak membalas dengan amarah, tapi hanya menunjukkan kepada bayinya. Eh, Dia hanya menunjuk kepada bayinya dan Allah biarkan bayi itu menjawab melalui mukjizat. Pelajarannya adalah, kadang Allah menguji kita dengan fitnah dan salah paham, tapi jawabannya bukan selalu pembelaan. Terkadang, kesabaran dan diam lebih bermakna, karena Allah lah yang akan bicara atas nama kita. Kemudian, keteguhan Ibrahim dalam dakwah tauhid. Ayat ke-41 hingga 48. Dalam tafsir Jalalain, Nabi Ibrahim disebut Siddiq karena kejujurannya dalam menyampaikan kebenaran bahkan kepada ayahnya sendiri. Ia tidak kasar, tapi juga tidak kompromi, dan tetap mendoakan orang tua meski ditolak. Pelajarannya adalah kita belajar bahwa menyampaikan kebenaran yaitu butuh hikmah, yang kemudian butuh keberanian, dan juga tetap harus diselimuti kasih sayang. Kemudian setiap orang akan melewati neraka, tapi tidak semuanya akan jatuh. Ayat 71 dan 72. Tafsir Jalalain menyebutkan bahwa semua orang akan melewati sirat, tapi hanya orang-orang yang zalim yang akan jatuh ke dalam neraka. Pelajarannya adalah setiap kita pasti akan melewati neraka dalam hidup, kegelisahan, ujian, godaan. Tapi yang bertakwa akan diselamatkan. Maka tugas kita bukan menghindari jalan itu, tapi bersiap dengan amal, dengan iman dan amal soleh. Maka kita akan diselamatkan ketika melewati kesulitan-kesulitan itu. Kemudian yang terakhir yaitu cinta yang sejati berasal dari Allah. Ayat 96. Menurut tafsir Jalalain, Allah menanamkan cinta di hati manusia untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Pelajaran adalah, kalau kita ingin dicintai, bukan dengan memaksakan diri, tapi dengan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Lalu, Dia sendiri yang akan menumbuhkan cinta itu di hati orang-orang di sekitar kita. Kemudian, relevansi surat Maryam bagi kita hari ini. Surat Maryam bukan hanya sekedar bacaan masa lalu. Ia adalah wahyu abadi yang tetap hidup, menembus ruang dan zaman. Menjawab resah dan pencarian manusia hari ini. Tafsir Jalalain menunjukkan betapa nilai-nilai luhur dalam surat ini menyentuh aspek personal dan sosial secara mendalam. Yang pertama, di tengah keraguan zaman, kita butuh Zakaria dan Maryam dalam diri. Hari ini, banyak orang kehilangan arah dan harapan. Seperti Zakaria yang sudah tua dan hampir menyerah. Tapi ia tetap berdoa diri. Seperti Maryam yang disudutkan, disalahpahami, tapi tetap diam dalam iman. Surat Maryam mengajarkan kita tidak harus kuat secara fisik, tapi harus tangguh secara spiritual. Di dunia yang bising, kita belajar untuk berdoa dalam sunyi dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Yang kedua, krisis identitas hari ini butuh teladan iman yang jujur. Kita hidup di era penuh informasi, tapi miskin keteladanan. Nabi Ibrahim berdiri sendiri melawan penyembahan berhala. Di zaman kita, berhala bisa jadi bentuknya seperti media, materi, dan ego. Kita belajar iman itu kadang harus berani berbeda. Kemudian, keluarga bukan hanya hubungan darah, tapi juga hubungan dakwah. Lihat Nabi Ismail mengajarkan sholat kepada keluarganya. Lihatlah Yahya dibesarkan di dalam rumah yang penuh iman. Dalam tafsir Jalalain, keluarga nabi-nabi ini jadi pusat tarbiyah, bukan hanya tempat tinggal. Hari ini kita butuh membangun rumah yang mengajarkan cinta kepada Allah, bukan hanya cinta dunia. Kemudian, surat Maryam adalah pelindung hati bagi yang pernah disalahpahami. Maryam adalah simbol bagi mereka yang pernah disulitkan, dituduh, bahkan dijatuhkan. Tapi Allah sendiri yang menolong dan menjawab semua fitnah itu. Ini adalah pelajaran besar. Kadang Allah tidak membelamu dengan kata-kata, tapi dengan kejadian dan kebenaran yang tak terbantahkan. Kemudian yang terakhir, di dunia yang mulai mengaburkan tauhid, surat Maryam berdiri sebagai penjaga akidah.
Dalam ayat 88 hingga 93 adalah bantahan tegas terhadap kemusyrikan dan penistaan tauhid. Ketika dunia mulai mengatakan semua agama sama, surat Maryam berdiri tegak. Allah tidak punya anak dan semua makhluk akan kembali sebagai hambanya. Surat Maryam bukan hanya kisah. Ia adalah panggilan untuk kembali kepada iman yang murni, kepada sabar yang dalam, dan kepada cinta yang suci dari Sang Rahman. Kalau hari ini hidup terasa berat, ingatlah, Maryam pernah merasakan ingin mati, tapi dari kesakitan itu lahirlah Isa sebagai cahaya bagi dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Cepat banget ya, Wi. Berapa menit lu? 31. Hah? 31. Ke 1 menit? Hah?